Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada pembahasan taukid, pengikut isim sebelumnya karena untuk penguat. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya pengertian daripada taukid. Taukid adalah tabi. Taukid adalah pengikut yudkaru fil kalam yang disebutkan dalam sebuah kalimat lidaffi tawahhumin, untuk membendung keraguan, untuk menghilangkan keraguan pada kalimat tersebut. Itu adalah taukid. Sebagaimana contoh ja'a ar-rajulu nafsuhu, kemudian dhahabat Fatimatu nafsuha, maka dhahabat Fatimatu nafsuha, nafsu marfu sebagai taukid. Baik, sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang kedua pada kitab Mulakhas at-taukidu naw'ani. Yang kedua, taukidu naw'ani. Taukid ada dua macam. Yang pertama, taukidun lafdiyun. Yang pertama adalah namanya taukid lafdi. Wa yakunu bitikrari lafdil muakkadi. Taukid lafdi, cara penggunaannya adalah bitikrari, dengan mengulangi lafdil muakkadi, lafad yang ingin dikuatkan. Mithlu, contohnya ja'al waziru, al-waziru. Contoh yang kedua, al-hurriyatu, al-hurriyatu aghla matlabin. Sungguh menteri itu telah datang. Al-hurriyatu, al-hurriyatu aghla matlabin. Sungguh kemerdekaan itu aghla madlabin, paling mahalnya yang dicari. Nah, peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam taukid. Musannif mengatakan taukid itu ada dua macam yang bisa digunakan dalam sebuah kalimat pada susunannya. Yang pertama adalah yang disebut dengan taukidun lafdiyun. Yang pertama disebut dengan taukid lafdi. Apa taukid lafdi? Taukid lafdi adalah tikraru lafdil muakkad, yaitu cara penggunaannya dengan mengulangi lafad yang dikuatkan. Lafad yang ingin dikuatkan, maka itulah yang diulangi. Berarti kalau untuk jenis yang pertama, taukid lafdi, berarti bukan hanya terjadi pada isim saja, tapi terjadi pada semua apa yang ingin dikuatkan ketika terjadi pengulangan, berarti itulah yang namanya taukid lafdi. Bisa jadi ini terjadi pada isim, pada sebuah kata, yaitu isimnya. Bisa jadi terjadi pada fiilnya, sebuah kata berupa fiilnya. Dan bisa jadi pengulangan ini terjadi pada hurufnya. Kenapa? Karena taukid lafzi adalah pengulangan lafaz yang ingin dikuatkan. Berarti ketika terjadi pengulangan pada lafaz tersebut, maka itulah yang dinamakan dengan taukid lafzi. Contoh, ketika terjadi pengulangan lafaz isim, sebagaimana pada contoh yang pada kitabnya. Ja'al waziru, al-waziru. Ja'al waziru, al-waziru. Pada kalimat ini
di situ ada lafadz yang diulangi, yaitu kata al-waziru. Maka perhatikan, ja'al waziru al-waziru. Al-waziru yang pertama yang terletak setelah fiil, ini namanya fa'il. Karena dia yang terletak setelah fiil. Sebagaimana pada pengertian fa'il adalah isim rofa yang terletak setelah fiil. Berarti al-waziru sebagai fa'ilnya. Adapun al-waziru yang kedua, al-waziru yang kedua adalah merupakan pengulangan dari al-wazir yang pertama. Berarti al-waziru yang kedua inilah yang disebut dengan taukid lafzi. Karena tikrar lafzil muakkad, mengulangi lafadz yang ingin dikuatkan. Berarti apapun lafadz yang ingin dikuatkan, silakan untuk diulangi, diucapkan sekali lagi. Maka al-wazir yang kedua inilah yang sebagai yang disebut dengan taukid lafzi. Taib. Begitu juga pada contoh yang kedua pada kitab tersebut. Al-hurriyatu aghla matlabin. Al-hurriyatu yang pertama, dia rofa, berkedudukan sebagai mubtada. Karena mubtada adalah isim rofa yang ma'rifat terletak di awal kalimat. Berarti al-hurriyatu yang menjadi mubtada. Al-hurriyatu yang pertama. Al-hurriyatu yang kedua bukan sebagai khobar, tapi dia sebagai taukid. Kenapa? Karena al-hurriyatu merupakan pengulangan dari al-hurriyatu yang pertama yang menjadi mubtada. Maka al-hurriyatu yang kedua dialah yang menjadi taukid, penguat. Sehingga kalau diartikan sungguh. Nah, jadi begini. Ketika mengartikan taukid, maka lafadz yang kedua tidak perlu untuk diartikan. Karena fungsi pengulangan tersebut adalah untuk penguat. Berarti artikan dengan sungguh. Jangan diartikan pengulangan. Contoh, ja'al waziru al-waziru. Tidak perlu kita mengatakan telah datang menteri-menteri. Bukan begitu cara mengartikannya. Begitu juga al-hurriyatu aghla matlabin. Kemerdekaan paling mahalnya yang dicari. Bukan begitu cara mengartikannya. Kenapa? Karena fungsi pengulangan itu bukan untuk diartikan, tapi untuk berfungsi untuk sebagai penguat. Berarti diartikan apa? Sungguh. Ja'al waziru al-waziru. Sungguh menteri itu telah datang. Al-hurriyatu aghla matlabin. Sungguh kemerdekaan itu aghla madlabin, paling mahalnya yang dicari. Nah, ini adalah bentuk pengulangan pada isim. Namanya taukid lafzi. Yang kedua, ada kalanya pengulangan tersebut juga terjadi pada fiil. Karena mungkin bisa jadi fiil ini ingin dikuatkan. Ketika ingin dikuatkan, maka silahkan fiilnya untuk diulangi sekali lagi. Contohnya adalah yadrusut tullabu fis sobahi. Misal, ada kalimat yadrusut tullabu fis sobahi. Murid-murid itu belajar di pagi hari. Nah, sekarang kalau ingin menguatkan dengan menggunakan taukid lafzi untuk sebuah fiil, maka fiilnya yang diulangi. Fiilnya yang diulangi sekali lagi. Berarti lafaznya seperti apa? Yadrusu at-tullabu sobahan atau fis sobah. Maka yadrusut tullabu fis sobah.
Maka yadrusu yang pertama itulah fiilnya, yadrusu yang kedua inilah yang menjadi taukid, yang menjadi penguat, yang disebut dengan taukidun lafdiyun, dengan taukid lafdi. Taib. Mungkin bisa jadi nanti pada huruf, huruf, mungkin huruf jar. Kalau ingin dikuatkan berarti silakan untuk diulangi sekali lagi. Atau mungkin pengulangan ini terjadi pada sebuah jumlah. Terjadi pada sebuah jumlah. Berarti jumlah dikuatkan dengan jumlah dengan nama taukidun lafdiyun kalau jumlah itu diulangi. Misal jumlah ismiyah. Ketika jumlah ismiyah, susunan sebuah jumlah itu ingin dikuatkan, maka silakan untuk diulangi sekali lagi jumlah tersebut sehingga jumlah yang kedua menjadi taukidun lafdiyun. Taukid lafdi. Contoh, ada kalimat al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun. Masjid itu indah. Tapi kalau kita ingin mengulangi sebuah jumlah, ingin menguatkan, ingin menjadikan taukid dari sebuah jumlah, maka jumlah tadi silakan untuk diulangi. Nah, pengulangan yang kedua inilah yang nantinya menjadi taukid dari bentuk jumlah. Maka kita katakan al-masjidu jamilun, al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun, al-masjidu jamilun. Nah, pengulangan inilah yang nantinya dia sebagai taukid lafdi karena bitikrari lafdil muakkad. Karena mengulangi lafadz yang ingin dikuatkan. Taib. Jadi ini yang pertama dari taukid lafdi. Yang kedua sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, jenis taukid yang kedua adalah taukidun ma'nawiyun. Taukid ma'nawi. Apa taukid ma'nawi? Wa yakunu bil kalimatil atiyati. Maka dengan menggunakan lafadz sebagai berikut. Yang pertama adalah nafsun. Kata nafsun. Ainun. Kullun. Jami'un. Amatun. Kila. Wakilta. Lil muthanna. Yang kedua adalah taukid yang kedua namanya taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi dengan menggunakan kalimat sebagai berikut. Dengan menggunakan kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata nafsun. Satu. Atau menggunakan kata ainun. Yang ketiga, atau boleh menggunakan kata kullun. Yang keempat, menggunakan kata jami'un. Yang kelima, menggunakan kata amatun. Dan yang keenam, menggunakan kata kila, wakilta, kila dan kilta. Lil muthanna untuk menguatkan isim yang muthanna. Baik. Taukid ma'nawi adalah penguat. Taukid ma'nawi adalah lafadz penguat dengan menggunakan lafadz tertentu. Dengan menggunakan lafadz tertentu. Berbeda dengan taukid lafdi. Kalau taukid lafdi adalah lafadz penguat dengan lafadz mengulangi lafadz yang ingin dikuatkan. Adapun taukid ma'nawi dengan menggunakan lafadz tersendiri. Dengan menggunakan kata tersendiri, yaitu dengan menggunakan kata nafsun, dengan menggunakan kata ainun, dengan menggunakan kata jami'un, dengan menggunakan kata kullun, dengan menggunakan kata amatun, dan dengan menggunakan kila dan kilta, dan khusus untuk kila dan kilta digunakan untuk menguatkan isim yang mutsanna. Wa alfadut taukidil ma'nawi la budda an tattasila bi dhamirin yutabiqul muakkadi. Wa alfadut taukidil ma'nawi,
dan lafat-lafat taukid maknawi la budda harus antattasila bersambung bidhomirin dengan dhamir yutabikul muakkadi yang sesuai dengan yang dikuatkan. Wahada dan ini merupakan syarat penggunaan untuk taukid maknawi. Jadi ketika ingin menggunakan taukid maknawi ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya. Tidak seperti taukid lafzi. Kalau taukid lafzi hanya sekedar mengulangi lafaz yang ingin dikuatkan. Ini taukid lafzi. Kalau taukid maknawi, ketika ingin menggunakan taukid maknawi harus ada syarat. Harus ada syaratnya. Syaratnya adalah antattasila bidhomirin yutabikul muakkad. Ini syarat untuk taukid maknawi kalau ingin menjadi penguat. Jadi nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta, mereka ini kalau ingin menjadi taukid sebagai penguat harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkad. Harus ada dhamir yang kembali kepada isim yang dikuatkan. Jika tidak terpenuhi syarat ini atau jika tidak memenuhi syarat ini, berarti mereka bukan sebagai taukid. Kenapa? Karena ingat asal dari kata nafsun, ainun, kullun, jami'un, kila dan kilta ini bukan taukid. Ini asalnya. Nafsun ini punya arti sendiri, jiwa. Ainun punya arti sendiri, mata. Tapi kata nafsun berubah menjadi sungguh. Kata ainun berubah arti menjadi sungguh sebagai penguat, sebagai taukid apabila memenuhi syarat penggunaan. Apabila memenuhi syarat dalam penggunaan sebagai taukid. Kalau tidak terpenuhi syarat, berarti mereka bukan sebagai taukid. Bukan sebagai taukid. Dan harus diingat syaratnya tadi, yaitu harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkad yang dikuatkan. Jadi kalau misalnya yang dikuatkannya ini adalah isim yang mudzakkar, berarti dhamir yang kembali harus mudzakkar. Dia harus bersambung dengan dhamir yang mudzakkar. Kalau yang dikuatkan isim mu'annas, berarti dia harus bersambung dengan dhamir yang mu'annas yang kembali kepada muakkad. Jangan yang dikuatkan mudzakkar tapi dhamir yang kembali mu'annas. Ini kurang tepat atau salah. Atau juga sebaliknya, yang dikuatkan ini adalah dhamir mu'annas, yang dikuatkan isim mu'annas, tapi dhamir yang kembali isim dhamir mudzakkar. Maka ini juga kurang tepat. Contoh misalnya ada kalimat dhahabat Aisyatu nafsuhu. Misalnya, sekalipun dia bersama dengan dhamir, tapi ternyata dhamirnya salah. Karena yang dikuatkan di situ Aisyah, ternyata nafsuhu dhamirnya adalah mudzakkar. Maka ini kurang tepat atau salah. Jadi seperti itu. Yang tepat adalah dhahabat Aisyatu nafsuha.
Jadi seperti itu penggunaannya. Taib. Kita lanjutkan. Wa fi ma yali sarhun mujizun listimali kullin min hadhil alfadhi. Wa fi ma yali, dan berikut ini syarhun, penjelasan, mujizun yang ringkas, listimali untuk penggunaan kullin masing-masing, min hadhil alfadhi dari lafat-lafat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada kata kullun, apakah di situ liistimali kullin, ada kata kullun di situ. Apakah dia sebagai taukid maknawi? Bukan, karena tidak terpenuhi syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Maka kullun di situ bukan taukid. Jadi listimali kullin, untuk penggunaan masing-masing, min hadil alfadi, dari lafat tersebut. Yang pertama, nafsun wa ainun. Kata nafsun dan ainun. Bagaimana cara menggunakan taukid maknawi dengan lafat nafsun dan ainun. Sekarang akan kita bicarakan, akan kita bahas satu persatu penggunaan masing-masing taukid maknawi. Dan ingat syarat utama tadi. Syarat utamanya adalah yattasil bidomirin yutabikul muakkad. Harus bersambung dengan domir yang kembali kepada muakkad. Itu satu. Tapi sebenarnya ada dua sih. Ada dua sebenarnya. Ada dua syarat untuk taukid maknawi. Untuk kata nafsun, ainun, kullun, jami'un, dan amatun. Syarat yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu dia harus bersama dengan dhamir yang dikuatkan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah yaqa'u ba'dal muakkad. Syarat yang kedua adalah dia terletak setelah isim yang dikuatkan. Jangan sebelumnya. Tapi dia harus terletak setelah yang dikuatkan. Ini syarat yang kedua. Berarti kesimpulannya, sebelum kita masuk pada kata nafsu dan ainun, berarti kesimpulannya peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila, dan kilta, kalau ingin menjadi taukid maknawi ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah yattasil bidomirin yutabikul muakkad. Ini syarat yang pertama. Harus bersambung dengan domir yang kembali kepada muakkad. Wa syartu tsani, dan syarat yang kedua adalah ayyaqa'a ba'dal muakkad. Dia harus terletak setelah muakkadnya. Dia harus terletak setelah isim yang dikuatkan. Tidak boleh terletak sebelumnya. Contoh, misal kita mengatakan misalnya adalah jalasal waladu nafsuhu. Berarti nafsuhu disebut sebagai taukid. Taukid apa? Taukid maknawi, karena terpenuhi dua syarat. Yang pertama, kata nafsun muttasilun bidomir yutabikul muakkad. Dia bersambung dengan domir yang kembali kepada muakkad. Domir ha, domir hu kembali ke al-waladu. Thaniyan, yang kedua, yaqa'u ba'dal muakkad. Dia terletak setelah yang dikuatkan. Mana yang dikuatkan? Al-waladu. Itu muakkad. Maka nafsuhu sebagai taukidnya. Maka ini yang terpenuhi syarat. Tidak boleh kita mengatakan jalasa nafsuhu al-waladu. Misal. Jalasa nafsuhu al-waladu. Misal semacam ini. Maka ini kurang tepat. Tidak terpenuhi syarat. Ya, sekalipun dia bersama dengan domir, tapi ternyata letaknya tidak setelah yang dikuatkan. Maka ini yang kurang tepat. Ini yang salah. Jadi itu. Baik. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan pada syarat untuk penggunaan daripada taukid maknawi.
Wallahu taala alamu bissawab. Peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya, dan juga untuk antum dan antuna semua yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab online, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang penggunaan taukid maknawi seperti apa. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.